bersama saya Debrina Nikerido dengan NIM 22011400091. Kali ini saya akan membuat video dengan materi Esensi Kurikulum 2013 IPS SD di kelas tinggi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS di SD. Selamat menonton. Yang pertama ada konsep kurikulum 2013. Sebelum kita masuk kepada konsepnya, kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Dengan kata lain, apabila peserta didik memperoleh ijazah, berarti ia telah memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh mata pelajaran yang telah diajarkan. Selain itu juga, kurikulum diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk peserta didik, tenaga pendidik, yang kemudian menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian, pengertian kurikulum ini terus mengalami perkembangan yang menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada akhirnya, kurikulum tidak lagi sekadar perencanaan dalam mencapai tujuan pendidikan, namun juga meliputi hal-hal yang tidak terencana tetapi menunjang pada keberhasilan pendidikan ini. Jadi artinya bahwa pengertian atau definisi kurikulum ini tidak terfokus pada satu definisi saja, melainkan memiliki banyak definisi yang mana sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Pada kurikulum ini, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam diskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013 ini, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan. Yang berikut, pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pengertian ilmu pengetahuan sosial ini adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang menimpakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan secara biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Yang berikut, pengorganisasian isi materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Tujuan IPS bagi peserta didik. IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimajinasi, minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan pemecahan. Yang berikut, karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Kita harus perhatikan dengan teliti dan cermat bahwa inti proses pembelajaran siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar, adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi di sekolah dasar. Dalam proses pembelajaran di kelas tinggi, sekolah dasar ini dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar. Metode mengajar yang dapat digunakan dan dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu yang pertama, ceramah, yang kedua, tanya jawab, yang ketiga, diskusi, yang keempat, simulasi dan bermain peran, yang kelima, pemecahan masalah, yang keenam, karya wisata, yang ketujuh, penugasan, yang kedelapan, proyek, yang kesembilan, studi kasus, dan yang terakhir, observasi dan pengamatan.